wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini masih bertemu dengan Bu Yuni di sini. Bu Yuni akan menjelaskan pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Ada yang udah tahu belum? Apa ya teks eksplanasi itu? Oke, kali ini di video pembelajaran ini, Bu Yuni akan menjelaskan kepada kamu semua tentang apa ya yang dimaksud dengan teks eksplanasi tersebut. Kemudian nanti Bu Yuni juga akan menjelaskan apa manfaat dari teks eksplanasi. Kemudian apa ciri-ciri teks eksplanasi. Kemudian Ibu juga akan menjelaskan struktur teks eksplanasi yang akan Ibu sampaikan nanti. Kemudian Ibu akan menyebutkan apa saja ya contoh dari teks eksplanasi tersebut. Untuk lebih mengetahuinya, yuk kita simak pembelajaran berikut ini. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Informasi yang berada dalam teks eksplanasi berasal dari hasil pengamatan, dirasakan, dan juga sebagai pembelajaran bagi pembacanya. Tujuan teks eksplanasi ada dua, yaitu yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan tentang sebab akibat suatu peristiwa. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, memuat informasi yang sifatnya ilmiah, contohnya seperti sains. Yang keempat, bersifat informatif, tidak berusaha mempengaruhi pembaca agar pembaca terhadap hal yang dibahas. Yang kelima, memiliki sequence markers, yaitu sebuah keterangan penjelas, urutan atau kronologis fenomena seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kemudian kita akan mempelajari tentang struktur teks eksplanasi, yaitu yang pertama ada pernyataan umum. Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Kemudian ada urutan sebab akibat. Nah, pada bagian ini menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut secara runtut. Nah, yang ketiga interpretasi. Pada bagian ini berisi kesimpulan dari topik yang sudah kita jelaskan. Nah, kamu sudah tahu kan apa saja struktur teks eksplanasi tersebut? Sekarang Ibu akan memberikan contoh dari teks eksplanasi. Nih ada judul yang Ibu sampaikan, James Watt sang penemu mesin uap. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Nah, di sini di paragraf awal ini di sini menjelaskan tentang pernyataan umum. Bisa kita lihat ya. Kemudian ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya, Profesor John Robinson, mengenalkan tentang mesin uap. Pada tahun 1765, dia berhasil membuat sebuah mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Nah, ini adalah deretan penjelas karena terjadinya sebab akibat. Dengan adanya sebab akibat, itu disebut adalah deret penjelas. Nah,
Kemudian untuk paragraf berikutnya, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Units. Ia dikenal sebagai penemu yang memiliki dampak positif bagi manusia. Nah, di paragraf terakhir ini adalah contoh dari interpretasi. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa sih teks eksplanasi tadi? Demikianlah penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bermanfaat dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelasmu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.